nanti saya mau pergi melakukan sholat berjamaah. Itu niatnya dari rumah. Ternyata dari tadi malam dia berniat besok saya mau sholat subuh berjamaah. Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa dia ada misalnya dia sakit, maka dia sudah dapat pahala niatnya. Tetap dihitung sebagai dapat pahala niat. Ya, tapi itu karena sungguh-sungguh niatnya, bukan hanya sekedar saja. Wa idza hamma bisayyi'atin, kalau orang berniat untuk melakukan kejahatan walam yaf'alha, lalu dia tidak melakukannya, makhafatallahi ta'ala jazahu anha tsawab al-'azim. Baliknya kalau orang itu berniat melakukan kejahatan dan dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah, dapat pahala juga. Nah itu. Jadi niat kebaikan tetap dihitung. Ya, niat melakukan kebaikan tetap dihitung walaupun kita tidak kerjakan. Wa kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, qasada bintiqalihi ilal Madinah al-Munawwarah. Jadi itu niatnya itu benar-benar untuk hijrah, tujuannya untuk Allah dan Rasulnya. Wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka niatnya itu adalah untuk Allah. Ay qubilat minhu li sidqi niyyatihi wa amalihi shalih, akan diterima hijrahnya itu, pindah dari Makkah ke Madinah. Niatnya untuk semata-mata melaksanakan perintah Allah, itu saja. Jadi bukan yang lain. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ibadah itu semata-mata niat kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti kita dikasih apa, itu adalah karunia Allah, ya. Tidak usah kita niatkan yang lain-lain. Berniat sholat untuk mencari ridhonya Allah, ya. Bukan berniat sholat untuk mencari ridhonya manusia misalnya. Tidak. Supaya dilihat sama orang, tidak. Sholat, ya kita sholat. Apapun amalan-amalan yang sifatnya semua perbuatan kita lakukan untuk mencari ridhonya Allah. Kita pergi kerja mencari karunia Allah, mencari ridhonya Allah. Ya, niat dari rumah, ya, supaya kita mendapat keberkahan, supaya apa yang kita lakukan itu supaya dihitung ibadah, ya. Kalau dari rumah niatnya untuk mencari rezeki, ya, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Adapun orang yang niatnya li ajli ghardi aw maslahati dunyawiyah wa laysa fi niyyati taqarrub ila Allah taala. Orang yang hanya niatnya itu mencari dunia saja, atau perempuan menikahinya, ya, maka di dalam walaysa fi niyyati taqarrub ila Allah tidak ada sedikit pun niatnya untuk mencari, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hijrahnya itu mahajara ilaihi lam yahsul lahu illa maqsad. Maka dia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali apa yang diniatkan. La hadza lahu fil akhirah, tidak ada yang didapatkan, tidak ada pahala yang didapatkan. Maka warada anna rajulan hajara min Makkah ila Madinah min ajli zawaj. Nah, ini asbabul wurud hadis ini adalah ada seorang yang hijrahnya dari Makkah di Madinah karena tujuannya untuk mencari istri. Ummu Qais, walam takun lillahi wa lirasulihi fala thawaba lahu. Nah, maka orang tadi niatnya itu saja untuk mencari istri, tidak ada niatnya karena Allah, maka tidak ada pahala baginya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala. Mustafadu minal hadis, apa yang kita ambil istifadahnya dari hadis ini? La amala illa biniyat, tidak ada amal, la amala illa biniyah. Amal itu tidak didapat pahala kecuali dengan niat. Ahsin bi niyati tahsula 'ala tsawab min Allah taala. Maka perbaikilah niat kita supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
An-niyah hiya allati tufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat itu yang membedakan antara adah, kebiasaan, dan juga ibadah. Seperti yang contohnya tadi, man kanat amaluhu khalisatun lillah ta'ala wa maqbulah, wa man kana amalu ria'an nas fala tuqbal. Barang siapa yang niatnya itu ikhlas karena Allah, maka maqbulah, dia akan diterima. Sebaliknya, siapa yang beramal karena niatnya ria'an nas, supaya dilihat sama manusia, supaya disanjung, supaya dipuji, maka itu dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia diterima amalnya. Ya, alal insan ayusliha qalbu. Hendaknya manusia itu memperbaiki hatinya, wa yanqihi minassu, dan membersihkannya dari kejelekan-kejelekan, dari kejahatan-kejahatan. Wa yakun daiman husnul dzanni bin nas. Ya, dan supaya kita harus selalu berhusnudzon kepada manusia, mukhlishan liwajhillahi ta'ala bi jami'i a'malihi, dan juga ikhlas pada semua amal kita, ya. Ikhlas itulah sebagai ruhnya amal, ya. Tidak ada ruhnya sebagaimana jasad ini tidak akan hidup kalau tidak ada ruh. Begitu juga amal tidak ada gunanya kalau tidak didasari dengan keikhlasan, ya. Semata-mata niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita, ya, ibadah itu mencari ridhonya Allah, ya. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa niat itu menjadi kunci diterimanya amalan-amalan kita atau ibadah-ibadah kita. Ya, demikian hadis yang pertama ini kita bisa mengambil beberapa istifadah tadi tentang bagaimana niat itu sangat penting, dan itu yang menentukan kualitas atau pahala amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas dalam beramal, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.